Shalom saudara dan saudari, bertemu kita kembali hari ini Kamis 9 Jun 2022. Hari biasa, minggu sesudah Pentakosta. Renungan yang kita renung pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 hingga 26. Mari kita dengarkan bersama. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata zahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak berkata kepada kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada, tetapi dia berkata, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Hidup keagamaan kita sudah baik, tetapi kadangkala tidak benar. Mengapa? Karena kita sering mengikuti hukum Taurat yang ketat, teliti, dan tanpa cacat, namun melakukannya karena takut berdosa. Sebab Allah dilihat sebagai hakim yang kejam. Yesus mengajarkan bahwa pandangan seperti itu tidak benar. Yesus ingin Allah dilihat sebagai Bapa yang penuh cinta dan Maha Rahim. Kita melaksanakan perintah Allah karena cinta, bukan karena takut. Kebanyakan dari kita belum melakukan benar ajaran Yesus itu. Karena itu, kita kaitkan hukum Tuhan dengan dosa. Kita dapat mengerti hukum Tuhan dengan benar bila kita membuka hati kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ia ada bila kita mengarahkan hati kepada kehendak-Nya. Roh Kuduslah yang memberikan penerangan hukum cinta kasih itu pada kita. Semakin kita dibimbing oleh Roh Kudus, semakin kita dibebaskan dari kungkungan cinta diri. Sebab buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan menginginkan kita melakukan hidup keagamaan kita tidak hanya di dalam gereja atau di sekitar altar, melainkan dimanapun kita berada. Hendaknya hidup keagamaan kita mewarnai setiap kegiatan kita, memberi nilai lebih pada setiap kebenaran yang kita lakukan adalah inti ajaran Kristen yang sesungguhnya. Bagaimana dengan saya dan Anda?
Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran yang sesungguhnya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku roh-Mu, agar dengan tenang, terang dan mengerti hukum cinta kasih-Mu yang membebaskan kami. Semoga hidup kami tidak hanya baik, tetapi juga dalam kebenaran yang sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.